Bapak Insinyur Irawan ini merupakan lulusan S1 Teknik Film Indonesia dari tahun 2003 sampai 2005 sebagai founder CV Mitra Tech Kemindo Mulia pada tahun 2005 sampai 2010, sebagai founder PT Kinso Process dan Enviro Industries tahun 2010 hingga sekarang, dan kini menjabat sebagai Ketua Bidang dan Harian di Indonesian Water Association. Selamat sore dan salam sejahtera. Masih semangat? Siap. Terima kasih. Sambil menunggu presentasi yang disiapkan, saya ingin tanya ke Bapak dan Ibu sekalian, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu mengenai lumpur? Kotor, Pak. Ada lagi? Hitam, Pak. Hitam. Bau. Bau. Ya, itulah Bapak dan Ibu. Sampai di iklan aja disebutkan, lumpur, bau, gitu kan ya. Ya, itulah namanya lumpur. Kotor, hitam, bau. Oh ya, asik. Jadi kalau di presentasi yang di awal-awal disebutkan sama para master-master bahwa masing-masing berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi pengolahan limbah tanpa ada lumpur. Semuanya berlomba-lomba tanpa ada lumpur. Nah, yang namanya air bersih, air limbah, dan saya sendiri juga tukang bikin alat pengolah lumpur gitu kan ya. Kok ya rasanya kok mereka ini optimis sekali mempersempit gerak saya untuk mencari rezeki gitu. Kalau nggak ada lumpur terus gimana besok saya makan gitu. Mancing betul. Ya, pada kesempatan kali ini saya membawakan materi secara umum saja ya, secara umum teknologi pengolahan lumpur pada IPA dan IPAP. Nah, biasanya kan orang terkenalnya lumpur itu hanya pada IPA, tapi kenapa lumpur ini ada pada IPAP, instalasi pengolahan air bersih? Nah, pasti ada lumpurnya, nggak mungkin nggak ada lumpurnya. Nah, sumber-sumber lumpur ini asalnya dari mana? Sumber-sumber lumpur ini ada pada proses satu, instalasi pengolahan air limbah. Jadi yang namanya instalasi pengolahan air limbah itu biasanya 95% menghasilkan lumpur. Jadi di STP, Sewage Treatment Plant atau pengolahan limbah domestik ya. Limbah domestik itu ada limbah dari kantin, limbah kamar mandi, dan toilet gitu kan. Nah, yang pertama di awal disebutkan tidak ada lumpur. Ya memang mungkin untuk 1 tahun, 2 tahun pertama tidak ada lumpur. Tapi saya aja yakin nextnya harus ada lumpur. Nah, yang namanya bakteri itu kan lumpur di punya biomasa ya. Bakteri itu punya biomasa, biarpun cuma sekian 0,0000 mikromiligram, tapi dia ada biomasanya. Dan semakin lama dia akan semakin bertambah banyak, dan itulah nanti dia akan yang menjadi lumpur seperti itu. Nextnya pasti akan dikeluarkan. Kalau enggak, ya STP-nya akan jalan. Kemudian industrial PWTP, jadi pengolahan limbah industri itu limbah cair, limbah industri tekstil, kimia. Masak bisa? Oh udah bisa ya? Pengolahan limbah proses
Nah, di bawah industri tekstil, kimia, pabrik gula, pabrik paper, palm oil mill, petrokimia dan lain sebagainya, yang namanya industri limbah cair, saya yakin pasti ada lumpurnya. Nah, kemudian instalasi pengolahan air bersih. Instalasi pengolahan air bersih contohnya PDAM, perusahaan pengolahan air minum yang mengambil air dari air sungai, pasti punya lumpur. Kemudian RWTP, jadi water treatment dari perusahaan, ini pasti nanti ada lumpurnya ini, saya yakin loh. Kemudian WWTP, ini bentuknya gini, nanti ada lumpurnya juga. Nah, PDAM, karena dari PDAM sendiri juga pernah ngomong menangani masalah lumpur. Kenapa? Dulu dia bebas membuang ke sungai, tapi sekarang rakyat makin cerdas, makin kritis, nggak boleh buang ke sungai. Kalau sungainya dikasih lumpur-lumpur terus-terusan, terus mereka sungainya dangkal, airnya kemana? Nah, ini proses-proses yang menghasilkan lumpur. Proses-proses pada pengolahan yang menghasilkan lumpur ada pada sistem proses. Satu, chemical treatment dan sedimentasi dari reaksi kimia ya. Itu ada proses flokkulasi dan koagulasi. Terus kemudian dari situ dengan tujuan untuk menurunkan proses penurunan BOD dan COD akan menghasilkan sludge, baik itu di instalasi pengolahan air bersih maupun di proses IPAL. Kemudian di proses DAF, dissolved air flotation. Nah, ini apalagi ini? Ini tempat untuk mengumpulkan lumpur ini dari proses pengangkatan TSS dengan cara bubbling itu. Kemudian di proses anaerobik itu juga kan bakterinya itu makin lama makin banyak, pasti harus dikeluarkan jadi lumpur. Kemudian proses aerobik itu juga lama-lama yang menggunakan proses bakteri aktif pada saat itu juga akan lama-lama lumpurnya semakin banyak. Terus kemudian pretreatment sebelum AOP. Nah, ini AOP itu tidak bisa namanya ada lumpurnya langsung diinjek ke AOP itu langsung jadi gitu. Nggak bisa. Harus dikeluarkan Orangnya udah pergi. dulu, baru di proses AOP gitu kan. Nah, ada lumpur lagi. Kemudian di hasil proses elektrokoagulasi. Nah, biarpun Pak Julian bikin EC sebaik mungkin pasti akan ada lumpurnya, ya kan? Itu orang yang dimakan tuh. Nggak kelihatan. Oh iya. Loh, Pak Julian ini bening tapi menghasilkan yang kotor. Bening segala. Masalah yang diakibatkan dari lumpur. Nah, lumpur ini ternyata punya masalah atau dia yang membuat masalah gitu. Jadi masalah yang diakibatkan lumpur adalah pendangkalan sungai jika dibuang ke sungai. Nah, ya kan? Kemudian pencemaran tanah jika ditimbun. Nah, ini apalagi kalau lumpurnya ini mengandung lumpur B3. Wah, lebih bahaya lagi. Kemudian bau. Nah, namanya bau karena partikel sedikit. Jadi filter plastik ini untuk menghandle lumpur yang banyak. Nah, kalau untuk yang sedikit ini saya sarankan sih menggunakan gas filter saja, Pak. Gas filter saja sudah cukup. Cuma kalau baik filter kan kapasitasnya kecil. Kapasitas bisa besar, Pak. Oh, bisa. Bisa, karena kami pernah mensuplai ke satu grupnya Sinarmas itu 500 meter kubik per jam itu sebanyak 2 kilo. Ya, dari customize mau kapasitas berapa pun bisa. Tapi bahan filternya sama enggak ya? Bahan untuk yang saringannya itu Ya. bahannya filter press. Oh, beda. Beda. Beda, pori-porinya beda. Bukan pori-porinya beda. Racutannya beda. Tapi dia mampu menyaring untuk kotoran partikel itu tersebut seperti itu. Buat juga ya itu. Buat juga ya. Siap. Ada lagi Pak Ustaz? Udah. Alhamdulillah pertanyaannya mudah-mudah ternyata. Saya deg-degan. Waktu itu detek itu, ada di belakang. Aku juga Saya belakang. percaya aja. Aku mau ngasih tahu mulai dari belakang, Pak. Oh gitu.
Karena waktunya sudah habis, kita kasih kesempatan master yang lain. Dari saya cukup sekian. Jika ada masih ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya yang susah. Padahal baru setengah jam yang tadi kayaknya baru bikin presentasi. Terima kasih kepada Bapak Irawan yang telah menyampaikan materi. Sekarang karena materinya udah selesai nih, masih pada semangat gak sih? Habis sampai materi langsung semangat lagi. Oh iya. Jadi sekarang kita mau ada apa nih, Jo? Oke, masuk ke acara selanjutnya. Kita ada kejutan buat para peserta, yaitu kita akan ada door prize. Oke, jadi door prize ini bisa diikuti untuk siapa aja, dan pasti bakal seru banget, juga ada hadiahnya. Tapi syaratnya harus jawab pertanyaan dulu. Iya. Jadi kalau mau hadiah jawab pertanyaan dulu. Oke, kalau kata Pak Teguh berani aja dulu. Berani aja dulu, salah benar urusan aja ya. Oke. Oke, yang tahu langsung angkat aja tangannya. Ini mau kita paparin dulu pertanyaannya apa kita panggil satu-satu? Apa ada yang mau Maju dulu deh. Siap buat Sama. dijawab apapun Oke. gitu. Ayo mahasiswa. Ayo ya teman-teman mahasiswa mungkin. Kan ribut lagi. Tepuk tangan buat teman-teman kita yang udah berani maju. Ayo ada lagi, 2 orang lagi. Pak Julian. Mau ditanya apa nih? Soalnya hadiahnya menarik banget. Terus juga hadiahnya itu nggak dijual di mana-mana. Iya benar, limited edition. Limited edition cuma di acara hari ini aja. Yang bapak-bapaknya nggak ada yang mau maju. Pak Julian, request dari mana Pak? Lo ada yang belakang. Iya, request apa ini? Presentasi lu. Oke, ada lagi yang mau maju teman-teman buat temenin teman ini kasihan sendirian. Oke, ada yang mau nemenin ternyata. Oke, tepuk tangan buat Pak. Oke, satu orang lagi mungkin soalnya adanya masih satu lagi. Oke, mungkin dari teman-teman peserta Seminarnya ya? Iya. Ada yang mau maju nemenin adik mahasiswanya. Pak Teguh. Hah? Itu kan tadi kirain Mbak Desi request Pak Teguh yang maju. Oke, siapa yang mau maju nih? Untuk masnya mungkin yang di sana. Yang di pojok, ya. Paling pojok udah Mas. Udah yang paling pojok. Silakan Mas. Silakan Mas. Udah di depan nih masalahnya kalau kita. Maju aja. Maju aja dulu. Oke, apa mau disamperin aja? Apa gimana? Iya, samperin. Samperin ya. Oke, yang kira-kira yang Eca paling menarik siapa? Kok jadi orang ke saya ya? Nggak silakan dia. Oke, siapa ya kira-kira? Mungkin dari mahasiswa dulu apa langsung aja ke peserta? Peserta deh. Pesertanya siapa ya? Oke. Ini kalau saya samperin nggak apa-apa maju ya? Habis door prize kita foto bareng ya. Iya. Nggak bisa habis. Gak masuk. Habis terus bertanya nggak habis-habis. Pak Julian. Pak Julian. Yang request Pak Julian banyak sekali ya? Iya, keterangan itu Julian ini. Iya, banyak sekali. Mungkin sebagian kita panggil aja buat ke depan. Silakan Pak Julian. Tepuk tangan semua untuk Pak Julian. Iya, iya. Nggak mau ditanya-tanya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Kesannya biasa aja, pesannya dari Bapak. Oke, kita udah punya 3 orang yang sudah nemenin kita ini Cak.
Jadi kita punya door prize, yaitu pertanyaan, door prize ya, jawab pertanyaan dulu. Pertanyaan ada apa aja, Cak? Mungkin buat yang teman-teman di sini bisa cepet-cepetan jawab dulu. Biar bisa cepet-cepet duduk. Capek. Iya. Oke, pertanyaan pertama. Pada hari ini nama-nama materinya siapa aja? Pak Sirot. Cepet-cepetan ya. Oke. Dulu ya. 1, 2, 3. Angkat tangan aja. Hah? Bapak mau jawab? Oh, nyawa tuh. Oh, yang mana? Terlalu gampang ya, Pak? Silakan dia mau jawab. Dia mau jawab? Yang tahu aja. Ada pasir. Oke, boleh. Yang mana orangnya? Yang mana orangnya? Ayo, yang mana? Nagih utang. Kalau disebutkan namanya 7 orangnya. Proyek irigasi mana Pak irigasi? Lanjut. Yang sebutin aja. Yang saya ingat ya, dari Pasirot, terus ada Pak Teguh juga, terus yang barusan lagi juga. Tapi lupa tahu apa. Siapa? Namanya siapa, Pak? Yang Alex Keiso. Yang Alex Keiso. BTS. Suju. Terus ada Bapak juga, sama tadi ada yang perempuan juga sama bapaknya. Punya nama kan? Ini namanya Pak Sirot, yang sananya Pak Irawan, yang sana itu Pak Teguh. Yang saya tahu. Oh, saya juga. Salam dulu, Pak, kenalannya. Oh iya. Langsung. Udah. Oke, pertanyaan buat teman kita. Namanya siapa? Oh, siapa? Adi dari mana? Ya. Oke, langsung aja mungkin kita kasih hadiahnya buat Sani apa nanti dulu? Oh, nanti aja. Oh, pertanyaan dulu, jadi diri dulu. Oke, buat pertanyaan kedua, materi apa yang barusan tadi disampaikan Pak Irawan? Ayo. Ada yang bisa jawab? Yang barusan banget. Oke, dijelasin aja coba yang kamu tahu, terus juga apa yang paling menarik menurut kamu? Yang sebenarnya sih mohon maaf Pak, lupa judulnya tadi materinya apa, tapi tentang pengolahan dari lumpur, pengolahan lumpur di IPAL dan IPAB. Nah terus yang paling menarik sih karena saya juga dari mahasiswa ya baru belajar tentang pengolahan air dan limbah, tertarik banget sih sama alat-alatnya yang ternyata yang tadinya cuma tahu beberapa sekarang jadi tahu banyak, dan baru tahu juga ternyata bentuk-bentuk cake-nya itu ada yang sampai bener-bener kayak gipang atau kue-kue kering kayak gitu, jadi kayak gitu ya dilakukan kayak gitu sih Pak. Gitu aja, terima kasih karena MC-nya. Bagaimana Pak Irawan, benar nggak? Oke. Langsung. Oke, berarti Tinggal satu. langsung dikasih hadiahnya buat Aisyah, Pak. Nanti dulu nunggu. Bapak mau tanya apa, Pak? Tadi katanya mau pertanyaan gampang-gampang. Iya. Ini apa kita yang nanya apa langsung lempar ke peserta? Ada yang mau nanya ke Pak Julian nggak kira-kira? Oh, Oke, boleh. Susah yang gampang. Jadi begini Pak Julian, kalau di dalam pengolahan air itu tadi yang kata Pak Irawan itu kan ada namanya elektrokoagulasi. Kira-kira bisa jelasin nggak apa sih kok ada elektrokoagulasi? Kalau kata Pak Siro tadi ada presipitasi atau apapun itulah, itu bedanya apa kira-kira? Terima kasih Pak Julian. Bedanya elektrokoagulasi dengan presipitasi atau yang depan-depan tadi kan ada koagulan itu bedanya apa? Terima kasih. Pak Julian bisa dijawab atau mau diulang lagi pertanyaan? Lempar lagi. Pertanyaan dari Mas Nova, apa sih elektrokoagulan itu sendiri? Elektrokoagulan adalah pengolahan limbah cair yang tidak menggunakan biological tapi menggunakan
menggunakan jenis yang menggunakan listrik. Nah, itu kurang seperti itu. Jadi nggak menggunakan bahan kimia, bahan mikroba atau bakteri atau lainnya itu ya? Bakteri dan mikroba adalah biologikal, tapi kalau menggunakan kalau elektro itu menggunakan listrik. Elektrik. Sama dengan Pak Rofis, mana Pak Rofis? Kemarin kan ada yang disetrum itu, kira-kira bedanya apa Pak? Kalau yang di strum yang kemarin itu membunuh bakteri ya. Kalau ini melihara, Ini memisahkan. Oh, misalnya, oke, siap. Mantap, Mas. Bagus sekali jawabannya. Oke, langsung aja diberikan penghormatannya oleh teman saya Eca. Foto. Mungkin bisa langsung aja dikasih diwakilkan oleh Pak Teguh selaku direktur dari Hydro. Kita biar mencintai lingkungan ya. Biar tidak ada lagi botol-botol plastik ya. kalau mau diisi kopi boleh. Selamat ya. Mantap.